Alhamdulillahil Khalimil Ghafur Al-Wadudil Syakur Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu wa ajallu masyhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manarul Islam ba'da tuthur. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa dukhina maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la dhanban sagha'ir ma'al istimrar wa la dhanban kaba'ir ma'al istighfar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama dapat menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan siang hari ini menjelang malam sampai pagi lagi semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan menjadi sahabat kita, di mana tidak ada sahabat yang setia menemani kita kecuali amal kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin yang kami muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kami akan meneruskan kajian kitab Masahul Ibad. La saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil ma'al israr yang dilakukan atau yang dikerjakan secara kontinu terus menerus. Ini kadang-kadang kita takut hanya melakukan dosa besar, tapi tidak peduli terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, walau sekecil apapun yang kita lakukan. Tatkala kemudian kita melakukannya dengan terus-menerus, makanya di sini menggunakan ma'a itu gandeng. Jadi kalau terus-menerus ditumpuk, maka kemudian akibatnya membesar. Yang dalam hal lain Nabi sampaikan, la dzanban saghair ma'al istimrar wa la dzanban kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar yang bila diiringi dengan pembacaan istighfar. Sebelum saya lanjutkan, coba klik yang itu, yang Nabi istighfar, hadis di bawah, terus bawah, yang hadis kan yang pendek di atas, bukan atasnya. Yang Nabi istighfar 70 kali itu loh. Hadis yang Nabi istighfar 73 kali itu loh, yang tadi di bawah terus ya tuh. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah
wa atubu ilaihi bil yawmi aktsara min 70 marrah. Ini Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, wallahi demi Allah. Ini berarti beliau memang gak main-main karena diawali dengan wawu qasam. Wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, benar-benar memohon ampun Allah kepada Allah, wa atubu, dan aku bertaubat ilaihi kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah yang mendapatkan julukan gelar Al-Ma'sum saja, beliau nggak berani meninggalkan membaca istighfar di bawah ini. Lebih dari itu, bahkan dalam ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, ketika beliau mutolaah kitab Zabur, melihat kemudian cacing, Nabi Daud sempat berpikir bahwa untuk apa Allah menciptakan cacing, ternyata cacing saja makhluk Allah yang tidak punya akal itu, beliau cacing ini tidak bisa tidur kalau malam sebelum memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan gak main-main alfa marrah 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu juga 1000 kali. Mari kita sama-sama gitu bandingkan dengan kita. Rasulullah itu terjaga dari sifat lemah. Allah menjaga Nabi itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya. Tetapi karena kemudian beliau khawatir bahwa ada hal yang akan membawa dirinya kelak berada di dalam jahanam, nerakanya Allah, maka kemudian ini istighfarnya sampai tidak pernah kurang dari 70 kali, berarti lebih dari itu gitu loh. Atau kalau mau kita baca Sayyidul Istighfar boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masratu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, itu juga boleh. Atau kita senangnya di nada apa? Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya, itu juga boleh. Kalau itu nadanya lebih cepat menyentuh bahwa kita ini adalah bagian dari makhluk Allah yang kadang-kadang sengaja nggak disengaja melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, apalagi kemudian dilakukannya dengan sengaja, bahwa jelas-jelas itu sebuah pelanggaran tapi kemudian kita melakukannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pemilik sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah itu bukan pendendam, pemilik sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi juga sisi lain Allah menjelaskan gitu loh, orang yang baik tempatnya ini, yang tidak baik tempatnya ini gitu loh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Firdausi nuzula itu adalah diperuntukkan orang-orang yang amilu tapi dasarnya aminu. Sebab kalau orang amilu tidak dasar aminu akan berubah nanti. Seperti yang Rasulullah sampaikan termaktub dalam kitab Ta'limul Muta'alim.
Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Betapa banyak amal yang kelihatannya ini amal dunia, tapi karena bagusnya niat, karena kadar imannya yang bagus, maka kemudian amalan dunia itu dirubah oleh Allah menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin, betapa banyak juga min a'malil akhirat, kelihatan di mata kita ini amal akhirat, tetapi Allah rubah menjadi min a'malid dunia bisu'in niyah, adalah karena jeleknya niat. Itu pentingnya aminu tidak aminu gak dianggap sama Allah. Kita yakin sama Allah, ya Allah Engkau zat yang maha besar, seperti kita sering kan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu sehari kayaknya kita baca lebih dari 200 kali kita, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi itu namanya keyakinan yang dalam hati, itu disebut aminu. Sedangkan aminu sendiri definisinya adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Seseorang itu akan dianggap oleh Allah benar beriman adalah ketika hatinya yakin, tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan, lisannya memang dijaga, terarah membaca 2 kalimat syahadat, wa amalun bil arkan, dan dibukti nyatakan lewat bentuk nyata. Makanya sering kita dengar al-harakah barokah. Kalau kita ini ingin meraih sesuatu keberkahan harus ada gerakan. Kalau kita kemudian ingin dianggap oleh Allah jannatul firdausi tempat kita, adalah nggak cukup aminu, tapi amilu. Sama kayak itu Pak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang diangkat derajatnya karena ilmunya adalah yang gandengannya sama aminu. Sebab orang ilmunya nambah, imannya tidak nambah, jatuhnya sombong nanti. Sama tadi, kalau kita berbuat bukan karena kadar keimanan yang tinggi, meleset nanti jatuhnya ke amal dunia semua gitu loh. Sholat, amal akhirat. Tetapi ketika kemudian niatnya nggak bagus, imannya nggak bagus, maka pengen dipuji orang. Kita sih nyangka itu perbuatan akhirat aja udah terus. Tapi begitu kemudian kita masuk liang kubur, zong. Kenapa kemudian tidak dianggap oleh Allah? Karena bukan lillah kalau begitu jadinya. Linnas, li akhi mungkin, atau kemudian lil mertua misalnya, maka kemudian itu menjadi mulkah. Maka itu sebabnya kalau kita sering dengar bahwa manusia itu anas kulluhum li Adam wa Adam min turab. Semua kita ini berasal dari Nabi Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Kita ini dari tanah, pasti kembali ke tanah. Tidak satu pun di antara kita yang tidak kembali ke tanah, pasti ke tanah. Sebab matinya apapun tetap kita ini balik ke tanah. Dan tanah itu memang sudah diperintahkan sama Allah untuk melaksanakan tugasnya. Maka kalau kita baca di kajian-kajian, di tafsir, bahwa ketika kita ini sudah jadi jenazah masuk ke liang kubur, pertama kali yang akan Allah busukkan anggota badan kita ini perut dan bagian kemaluan. Karena sumber dosa yang dilakukan itu rata-rata di dua itu. Kalau udah urusannya perut, orang berani tilep. Urusannya perut, orang berani sikat. Urusannya perut, kadang-kadang bunuh orang. Urusannya perut, tipu orang. Urusannya perut, dolimin orang. Dan yang kedua adalah mohon maaf. Makanya sampai kemudian orang yang dalam hadis itu, dalam kitab Uqudul Jen, di antara orang yang akan dipilih oleh Allah menjadi hamba terbaik adalah orang yang mampu menjaga, memelihara kemaluannya. Dan itu sumber nafsu. Kita lihat perempuan cantik itu, kenapa? Karena dorongan nafsu tadi. Makanya Nabi sampaikan, kalau lihat perempuan cantik segera pulang, karena yang Anda lihat di perempuan itu ada pada istri Anda. Dan sumber penyebabnya rata-rata di situ. Yang kedua, pembusukan yang dipercepat sama Allah itu bagian sini. Karena ini sumber dosa juga nih. Dari mata kita akan ngomong yang gak karuan. Kemudian dari mulut kita juga kadang-kadang sembarangan gitu. Kadang-kadang zikirnya 1 jam, ngomongin orangnya 10 jam. Ini yang gak sadar, akhirnya kemudian
yang Rasulullah sampaikan bahwa khawatir akan menjadi beban, maka kemudian beliau membaca astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah sehari tidak pernah kurang dari 70 kali. Nah pertanyaannya, kita sudah berapa? Itu aja. Karena di antara kita yakinlah nggak ada yang manusia yang bersih. Kita ini masih gampang dikotak-katik sama dunia. Karena apa? Karena hati kita masih sering labil. Yang Nabi pesankan, ala inna fil jasad mudghah idza sholahat sholaha kullu jasadi wa idza fasadat fasada kullu jasadi. Hati-hati dengan satu yang bernama daging, segumpal daging. Ala wahya al-qalb, kalau itu baik badan kita, seluruh anggota badan kita. Tapi kalau yang segumpal itu buruk, maka buruk semuanya. Baik, yang tadi lagi Mas. Atas. Oke. Nah ini bukan yang tadi. Nah ini sama-sama. La saghirata ma'al israr fa innaha bil muwadhafati 'alaiha ta'zumu wa tasiru kabiratan. Karena sesungguhnya dosa kecil ini bil muwadhafati, yang dilakukan dengan terus menerus, maka kemudian perbuatan dosa kecil tadi ta'zumu, akan menjadi besar gitu loh. Patasiru kabirah, yang kecil ini berubah menjadi besar. Kenapa berubah menjadi besar? Karena dilakukannya terus menerus. Maka jangan pernah meremehkan dosa kecil. Dosa kecil akan membumbung menjadi tinggi kalau kita kemudian melakukannya terus menerus. Wa aidan, dan juga innaha ala azami salamatiha tasiru kabira, bahwa sesungguhnya dosa kecil yang dilakukan dengan terus menerus, dengan cara kontinu, tasiru kabiratan, maka kemudian menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan, karena sesungguhnya niatnya seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, kanat maksiatan, akan menjadi maksiat. Tetapi itulah nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad, sifat Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, ditunggu 3 hari. Hari pertama sadar nggak nih gitu. Sebab sebaik-baik orang itu, kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang adalah yang ketika melakukan sebuah kesalahan, dia sadar melakukan kesalahan lalu kemudian taubat. Yang dalam bahasa lain Nabi sampaikan, ittaqillaha kaitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah hasanah tamhuha bi khaliqin nas wa khuluqin hasanin. Ketika kita melakukan sebuah kejelekan, untuk bisa menghapus kejelekan ini dengan melakukan sebuah kebaikan, gitu. Maka ketika seseorang niat sudah maksiat, akan jadi maksiat. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan maksiat, lalu kemudian ditunggu sama Allah 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bila kemudian hari ketiga ini juga tidak bertobat, maka baru dicatat kiramal katibin, ada raqib, ada atid. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan malaikat itu tidak seperti kita. Kita ini kadang-kadang jadi malaikat, kadang juga enggak gitu loh. Kalau malaikat ya nurut aja. Kalau kita kadang lagi benar ya benar, kadang kalau lagi enggak juga enggak gitu loh. Tinggal tergantung. Makanya kita diingatkan gitu loh. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiron. Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya ini selalu menjadi garda terdepan. Kita ini manusia jadi terhormat ketika kemudian kita disupiri, didireveri, dimotori oleh akal. Nafsunya nggak boleh hilang, karena nafsu juga penting dalam kehidupan, tapi taruh di belakang. Bahayanya orang kalau dibalik, nafsunya di depan, akalnya di belakang. Nanti Allah ancam, balaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kita bisa cek sama-sama. Coba back ayatnya. Ini kalau kemudian kita berbuat salah, tetapi kemudian kita tidak
minta maaf sama Allah, tidak membaca lantunan istighfar. Nah ini khawatir kita masuk sini nanti nih. Lanjut. Bukan. Terus. Bukan. Ayat. Yang itu. Wala qad dara'na, bawah. Ya, tuh. Nah ini ada salah ketik ini. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha yang tadi. Udah jangan. Nih, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun. Mohon maaf nih ketikanya enggak yang salah. Walum azan lasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kita bisa cek ada di surat Al-A'raf ayat 179. Baik, guys. Kita bisa lihat di rumah nanti Al-A'raf ayat 179. Jadi kalau kemudian kita sudah tidak memfungsikan mata kita, hati kita, mulut kita, maka kemudian Allah akan buat kita ini sejajar dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Balhum adol, itu bahasanya Allah, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ulaika, mereka adalah kal an'am, seperti binatang. Ulaika umul ghafilun, mereka yang seperti binatang tadi adalah mereka yang suka lalai. Untuk apa kuping, untuk apa mata, untuk apa mulut, tidak pernah difungsikan dengan baik. Maka kemudian Allah garis bawah itu, ulaika kal an'am, mereka seperti itu adalah persis seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, ini balik lagi, ini terusannya tadi. Kalau kemudian kita sudah melakukan perbuatan dosa, maka kemudian mau tidak mau kita harus bertobat. Fa inna taubata tamhu, nah ini atharal khati'ah. Fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat, tamhu, dapat menghapus apa? Menghapus dosa-dosa, khati'ah, kesalahan, dosa. Wa in kanat kabiratan, sekalipun kesalahan itu besar. Yang bahasanya Nabi dalam kitab Tanqihul Qaul itu, walau misla zabadil bahr, walau dosa kita ini kayak busa yang ada di lautan. Dan di dalam Nahsul Ibad ini, wa in kanat kabiratan, sekalipun dosa itu besar, tetap kita ini akan dihapus. Itu rahman rahimnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang penting jangan sampai nyawa sudah sampai sini. Kalau begini, omongannya Fir'aun juga begitu, udah mau mati baru amantu bi Rabbi Musa, tapi telat gitu loh. Selagi kita masih hidup, apapun dosanya pasti Allah akan ampuni, selagi kita ini masih mau memohon. Gimana caranya bertobat? Nah ini, nah ini kita baca-baca. Ini adanya, boleh dicek nanti, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ada di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Qolal ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kana al-ma'siyat bainal abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Qolal ulama berkata, at-taubatu, adapun taubat itu wajibatun, wajib. Bertobat itu wajib. Kenapa harus bertobat? Tamhuha, untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Tidak ada cara lain kecuali bertobat. Nah cuma ada jalannya di sini. Fa in kanatil maksiyah, kalau kemudian maksiat itu bainal abdi wa bainallah, antara seorang hamba dengan Allah, maka la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada hubungannya dengan anak cucu Adam, manusia. Falaha thalathatu syurut, maka untuk taubatnya diterima, mau tidak mau kita harus memenuhi 3 syarat. Ini kalau kita dosanya sama Allah, syaratnya cukup 3. 1, akhaduha, salah satunya ayyukhli'a anil maksiyati. Yang pertama adalah menghentikan atau memutuskan maksiat. Jadi enggak ada yang enggak diampuni sama Allah, pasti taubatnya diterima. Syaratnya 1, menghentikan, janji tidak mengulang lagi. Nah yang jadi masalah bagi kita ini, senang baca astaghfirullahaladzim, senang juga melakukan maksiat.
Itu yang memang agak berabe. Tapi kalau dipikir-pikir Nabi sampaikan memang, coba lihat, idza kana yaumul qiyamah qala Allah Ta'ala li Adam, ya Adam kun fajahid min dzurriyyatik tis'atan wa tis'ina ilan nar wa wahidan ilal jannah. Begitu nanti datang hari kiamat, Nabi Adam dibangunkan oleh Allah, kum fajahid, Adam bangun, kum fajahid min dzurriyyatik, cari anak keturunanmu Adam, tis'atan wa tis'ina ilan nar, 999 anak cucumu giring masukin ke neraka, wa wahidan ilal jannah, satu yang kamu antarkan ke surga. Bisa dibayangkan tuh betapa beratnya. Karena kita ini ya ini tadi, kadang-kadang udah bertobat lakuin lagi, udah bertobat lupa lagi, banyak lupanya daripada enggaknya gitu. Jadi kalau syarat pengen tobatnya diterima, menghentikan tadi. Yang kedua, wasani yang kedua, ayyan dama ala fi'liha. Nah ini, menyesali apa yang telah ia lakukan tadi, menyesali apa yang telah dia perbuat, menyesal gitu. Jadi memang nada dan tempat itu penting. Ada orang yang ngomong tempat mau di mana saja, pengaruh Pak. Orang baca istighfar di Mekah, di Madinah, di masjid sama di rumah beda. Apalagi baca istighfarnya sambil nonton bola, aduh. Sambil nonton bola, begitu penalti nggak masuk, tasbihnya dilemparin ke TV. Gitu. Jadi gimana ya? Orang diajak ngobrol sambilan saja bisa marah Pak. Kita ngejak ngobrol bawahan kita gitu, terus yang diajak ngobrol sambil nonton TV gitu, kita ngomong serius, itu bisa kepancing marah kita. Kita nyuruh anak kita gitu, anak kita sambil mainan, kita juga kadang kepancing emosi gitu. Nah balik bertanya, kalau kemudian kita minta ampun sama Allah atas dosa yang pernah kita lakukan, terus sambil nonton gitu, sambil tidur. Kalau sambil tiduran masih mending Pak, sambil tiduran, astagfirullah. Yang bahaya itu sambil tidur. Sambil tidur jangankan minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang sambil tidur bisa digelepak gitu. Kalau sambil tidur apa juga nggak beres, tukang jahit sambil tidur, tangan kita yang kejahit. Dia kan jadi pilot sambil tidur bisa nyungsep pesawatnya. Yang jadi driver mobil sambil tidur bisa nabrak orang. Apalagi ini urusannya sama Allah. Dan hidup ini yang harus kita waspadai, seperti Nabi ditegur oleh malaikat Jibril, ya Muhammad ismasyita, hidup sesukamu, fa innaka mayyitun. Ada hal yang harus kamu waspadai ya Rasulullah, ada hidup, ada mati setelah hidup. Jadi jangan kita kemudian menerjemahkan hidup tenang aja, nanti kita aman itu. Ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi jangan sampai dibawa mati. Apalagi kita berandai-andai umur kita baru 30, 40, si lama 80. Nggak bisa diandai-andai begitu gitu loh. Kadang-kadang mati itu lagi ngobrol mati, ya kan? Lagi berjalan mati. Tangga saya itu memang Allah kasihnya bagus. Dia bawa motor nganterin istrinya. Begitu istrinya sudah sampai tempat kerjaan, dia pulang. Begitu pulang persis di depan pintu, anaknya buka pintu, turun dari motor itu, begitu taruh motornya kejeblak, meninggal. Bayangkan kalau kemudian di jalan, tapi Allah ngaturnya begitu, dan ini real. Itu yang Nabi sampaikan, annas yamutuna ala ma'asu, manusia itu mati tergantung kebiasaan hidupnya, nggak bisa dibuat rekayasa. Sampai ada yang ngomong begini, Ustaz, itu malaikat kalau nanya kan pakai bahasa Arab, pripun nek mbah kula boten saged bahasa Jawi, bahasa Arab, sagede bahasa Jawi. Napa malaikat ngerti napa mboten nggih? Nek kula dipangleti kalih malaikat terus kula mboten jawab, napa kula nanti digebuk gara-gara kula mboten saged jawab? Enggak usah dipusingin yang begitu. Karena jawab bisa jawab atau tidak tergantung kita waktu hidup, dan itu nggak bisa dipesan. Hukum Allah tuh nggak bisa direkayasa. Kalau kita di dunia semua direkayasa bisa. Yang nggak bagus dibuat jadi bagus, dikemas bisa banget. Tapi ketika kita menghadap Allah nggak bisa.
Al-yauma akmaltu lakum, pada hari itu yang sering kita baca, yang akan bicara ini bukan mulut, tangan, saksinya kaki. Udah gak bisa ngapa-ngapain kita, gak bisa ngapa-ngapain. Khawatir kemudian kita ini tidak diterima taubatnya, ya sudah kita perhatikan saja. Yang pertama, putuskan kemaksiatan itu. Yang kedua, menyesali jangan sampai melakukan lagi. Wathalithu ayazima. Nah ini yang ketiga adalah mempunyai tekad bahwa tidak akan balik lagi. Itu paling penting, tekad bulat gitu loh. Cuma memang nggak gampang sih, orang udah kandung candu ke masjid bagus, subuh-subuh ke masjid, candu gaple Pak. Udah mau istri ngamuk kayak apa tetap aja gaple, nggak peduli, nggak makan, pokoknya kalau udah ketemu gaple nikmat gitu. Udah main kartu udah aja udah lupa semua, padahal memang dulu buat media dakwah. Makanya dikasihnya juga bukan remi, kertu, anggar wis keker aja pada metu. Dulu buat media dakwah, artinya kalau udah masuk Islam jangan sampai keluar gitu loh. Tapi sekarang kan jadi ya menjadi seperti itu. Nih, Allah ya udah ilaiha abada, untuk bahwa kita yakin tidak akan mengulangi selamanya. Fa in fukida ahadan, wa in fukida ahadu thalatha lam tasihha taubatuhu. Jika kemudian salah satu dari tiga ini dilanggar, tidak sah taubatnya. Apa yang tiga ini tadi? Memutuskan, menyesali, bertekad tidak melakukan kembali, maka kemudian taubatnya diterima. Ini tiga syarat kalau hubungannya dosa seorang hamba dengan Allah. Tapi wa in kanatil maksiyata tata'allaqu bi adamihin fasyurutuha arba'atun. Kalau salah dosa, ya kekhilapan kita dilakukan sesama anak manusia, sesama anak cucu Adam, maka syaratnya ada 4. Yang tiga sama tadi kayak berbuat salah sama Allah, cuma ada tambahan 1, hadhihi salasatu wa ayyabra min haqqi sahibiha. Nih satunya adalah, nih satunya harus ada pernyataan bebas min haqqi sahibiha dari orang tersebut. Jadi kalau kita minta maaf sama orang, kalau kita nih berbuat salah sama orang, nggak bisa kita muter tasbih doang, sampai nangis darah sekalipun nggak putus, karena harus ketemu sama orang. Dan cara memang memaafkan orang itu, Al-Quran mengklasifikasi ada 3. 1 itu orang yang ketika diajak maafin saya ya, dia bilang iya tapi nggak mau salaman. Ada yang begitu, maafin saya banyak salah, ya udah saya maafin tapi nggak mau salaman, anti ya salaman karena masih jengkel. Ada yang kedua, mau maafin, mau juga berjabat tangan, tapi dendamnya nggak hilang. 7 turunan saya nggak akan maafin ente, tapi salaman. Ta'fu, tasfahu, takfiru. Ta'fu sudah bagus Pak memaafkan orang, tapi dendam salaman nggak mau. Harus ada mediator, si Pulan bin Pulan mau minta maaf sama ente, ya udah sampein aja aku maafin, pengen ketemu nggak usah, saya ketemu wajah dia udah 4 saya, jangan. Tapi ta'fu, tasfahu ini gini, berjabat tangan begini gitu loh, mau memaafkan, mau tasfahu, tapi belum takfiru. Itu juga bagus, sempurna kalau ta'fu, tasfahu, takfiru. Takfiru itu iya mau ketemu orangnya, iya mau berjabat tangan, dan tidak ada dendam, clear, selesai. Wal afina anin nas, sampai Nabi ngomong, salasun man kunna fihi asabahullah hisaban yasira. Ada 3 perkara bila seseorang itu telah melakukannya, Allah akan bebaskan siksa kubur. Siapa? Tu'ti man haramak wa ta'fu amman dolamak. 1 adalah yang memberi tidak pernah memberi, yang kedua adalah menyambung silaturahim, yang ketiga ta'fu amman dolamak, memaafkan orang yang mendolimi kita. Tapi pakailah takfiru, mau ketemu, mau salaman, dendam hilang. Makanya biasanya momen lebaran itu momen terpenting buat kita, karena di situ minta maaf nggak malu.
Kadang-kadang kan gengsi. Masa iya saya yang kaya minta maaf miskin, tar dulu. Apalagi model kita Pak, iblis penghuni surga. Udah ratusan tahun, ribuan tahun menghuni surga, suruh sujud sama Adam. Sombong lah dia, nggak mau. Coba di Al-Baqarah dibuka. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dari Al-Baqarah nanti dibuka. Wa idh qulna lil malaikati, dan ketika kami katakan lil malaikati pada malaikat, usjudu, sujud semua gitu loh. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau? Merasa lebih hebat. Ternyata emang Allah juga nanya, mana aka Allah tasjud it amartuk, apa yang menyebabkan kamu itu gak mau sujud sama Adam? Ana khairum minhu, saya lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Harusnya Adam yang tunduk kepada saya. Ini belum taghfiru. Ya salaman sih mau, tapi mesti jongkol. Sampai ngomong sama tetangganya, saya mah 7 turunan gak akan maafin dia. Kita ini malu sama Allah. Coba Pak, diabadikan cerita ini. Ada di Riyadhus Shalihin, ceritanya diabadikan, dan ini dikemas dalam sebuah hadis. 99 bunuh orang. Nanya lagi sama orang pinter, kalau saya mau taubat sama Allah tapi udah bunuh orang 99, diampunin gak? Yang ditanya nih ngomong, gak akan diampuni kamu, dosanya udah kelewat banyak. Kesel dia, bunuh satu lagi 100. Tanya lagi sama ulama yang ahli gitu, ulama khos, Syekh gimana kalau saya ini udah membunuh orang 100 orang, saya mau bertobat, kira-kira diterima nggak sama Allah? Apa jawabannya? Pasti Allah terima, yang penting kamu bertobat. Terus tempatnya di mana? Jangan di kampungmu, percuma, pindah ke kampung situ. Ini tempat menentukan. Makanya Nabi hijrah di Mekah udah gak memungkinkan. Kita juga sama Pak, kalau di lingkungan ini udah gak memungkinkan, pindah. Kalau memang rumahnya gak memungkinkan, pindah. Kalau malam ke masjid, zikir, sholat tahajud. Hanya dengan cara itu. Kalau gak hijrah, umat Nabi Muhammad itu udah Masya Allah, udah luar biasa beratnya perjuangan di Mekah. Hijrah kemana pertama? Di Gua Hiro. Dapat ayat, tekanannya masih banyak, hijrah ke Yasrib. Tapi memang setelah bertubi-tubi tekanan baru hijrah. Kita ini jangan kemudian hijrah berdasarkan nafsu, gara-gara ada tetangganya yang resek 1, jual rumahnya. 4 saya sama tetangga sebelah, tetangganya 40, yang resek 1 pergi, salah kita. Habis kesel saya lihat dia, kan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Itu sebabnya memaafkan orang itu menjadi hal berat. Maka sekali lagi balik lagi ke sini nih, kalau urusannya sama anak Adam ada 4 syaratnya kalau tobatnya pengen diterima, ketemu orangnya. Daripada ketemu berat, ya udah kita stop aja. Jangan dolim sama orang karena harus ketemu sama orangnya itu. Yang khawatir kalau belum ketemu sama orangnya mati, ribet lagi. Makanya Nabi ketika Nabi nyolatin jenazah itu, di antara sambutan Nabi, kalau ini jenazah ada urusannya utang piutang, tolong ketemu sama ahli warisnya. Karena walaupun kita bolak-balik Mekah umroh 1000 kali, masih punya utang 5.000 itu akan menjadi penutup, harus dibayar. Yang jadi persoalan kalau nggak tahu orangnya udah mati, apalagi anaknya nggak mau bayar. Bodoh, yang utang bapak gua yang bayar, lebih ribet lagi. Makanya kalau mau amal Pak, jangan nunggu ditinggalin ke anak. Salah, anak belum tentu Pak, anak belum tentu gitu. Kita ninggalin kontrakan 100 pintu, apa kemudian anaknya mungkin memberikan beberapa pintu untuk amal jariah bapaknya? Belum tentu. Kalau mau beramal jangan nunggu nitipin ke anak, ya langsung aja udah. Kalau sekarang punya berapa, kasihin aja ke masjid boleh, ke yayasan boleh, yatim piatu boleh, duafa boleh, pondok pesantren boleh, musola boleh, pembangunan madrasah boleh. Selesai kita titipkan, udah. Kita lebih aman malah. Bapak belajar dari teknologi sekarang deh.
Orang sekarang belanja kemana-mana nggak suka bawa duit. Kalau dulu ya orang mau pergi piknik, kompor dibawa, tikar dibawa, semua dibawa. Itu dulu. Sekarang orang malas megang duit, cukup satu aja kartu. Yang penting tombolnya ingat nomor pinnya, pasti keluar duitnya kalau emang ada isinya. Apa filosofinya gitu loh, kita ini jangan ini, yang penting ingat pinnya aja, pin hidup kita ini, supaya kita ini tetap bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Pinnya jangan sampai lewat. Pinnya itu kan 4, 3, 4, 2. Itu nomor pinnya, bisa langsung akses ke Allah. Ditulis tuh, nanti dikasih tahu bini kita kalau pengen ngobrol sama Allah, nih pinnya gitu. 4, 3, 4, 2, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu nomor pin kita bisa ngobrol sama Allah. Ditulis di kalender nomor pin ketemu Allah gitu. Nanti kalau bini nanya jelasin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan satu-satunya cara ketika kita pengen bicara sama Allah ya di sholat itu. Lagi sholat kan keuntungannya ganda. Allahu Akbar, baca surat satu huruf dibalas 10 kalau pakai wudu, enggak pakai wudu 25, satu huruf dibalas kebaikannya. Tapi kalau Al-Quran itu dibaca pada saat sholat, satu huruf dibalas 100 kebaikan. Bisa dicek itu di hadis, bisa ditanya sama Mbah Google juga bisa. Sekarang kan lagi musim Kiai Google kan, nggak apa-apa aja dicek aja. Memang sekarang zamannya begitu. Kalau dulu handphone, sekarang kan smartphone. Kadang-kadang kita lebih kalah pinter sama handphone, sama makanya kan smartphone. Teleponnya lebih pinter dari kita, iya. Apa aja bisa, tapi juga jangan salah. Kalau kita berguru sama Google mulu, nggak pernah ketemu sama gurunya langsung, bahaya juga. Ada orang sekarang yang nggak usah belajar sama Ustadz, ribet, ribet. Belajarnya udah langsung klik Google. Sekarang orang baca Quran lebih senang megang Quran apa lebih senang megang handphone? Coba ya. Walaupun di handphone sebagian ada Qurannya. Sekarang saya lihat orang lebih senang juga ketimbang bawah Qurannya. Padahal melihatnya saja Al-Quran itu udah sesuatu bagi kita. Makanya Nabi pesan, kalau memang kita sibuk gak bisa baca, lihatlah sebelum berangkat keluar dari rumah, asal lihat aja, insya Allah hidupnya berkah. Asal lihat aja. Jadi sekali lagi, waktunya sudah habis. Kalau kita ini merasa salah sama Allah, syaratnya 3 tadi, saya ulang lagi: memutuskan, menyesali, dan bertekad tidak. Tetapi kalau urusannya sama manusia, memutuskan, menyesali, bertekad, dan mendapatkan legalitas pengakuan dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan sudah memaafkan, maka kemudian insya Allah kalau urusannya uang nih, fa in kanat malan aw nahwuhu radduhu ilaihi. Tapi kalau urusannya duit atau yang sejenis dengan itu, kembalikan. Karena kalau minjem uang 1 juta nggak bisa pakai istighfar 1 juta. Istighfar aja deh nanti lunas, nggak bisa bayar ke orangnya. Tapi kalau orangnya ikhlas nggak usah dibayar, alhamdulillah beres urusan. Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi memang kita harus rekoso kerja juga. Ada Pak, ada bacaan-bacaan yang banyak ulama ngajarin. Kalau kita seneng seperti baca Al-Fatihah sebanyak 313, atau ada bacaan-bacaan Quran, kita rutin baca Quran terus gitu. Begitu ketemu sama orang kata, kamu nggak usah bayar, nggak usah gitu. Sekarang banyak tuh, ada lagi bangun masjid diukur berapa ini keramiknya, 200, saya aja. Kan kita nggak minta tapi kasih. Saya juga di pesantren di Indramayu gitu. Saya bilang saya lagi bangun musola, adakah di antara sampean yang mendengarkan pengen keramik berapa, katanya. Sekian 80 meter, saya sendiri. Sampai saya kemarin ngisi pengajian di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Saya ngomong di pesantren saya mau buka pengajian tapi belum ada soundnya. Dia tanya berapa soundnya, katanya. Saya bilang nggak banyak Pak Haji, 15 juta. Berapa nomor rekeningnya? Selang hitungan jam ditransfer masuk ke rekening. Kok bisa begitu? Itu tadi saya bilang, hatinya yang meluluhkan adalah Allah. Kita nggak bisa apa-apa, tapi ketika Allah menggerakkan, mau bilang apa? Kayak sampean kan bisa aja. Berapa pesantren mau dibangun? 2 miliar, saya aja sendiri gitu. Hebat 2 miliar sendiri. Banyak yang begitu.
Kenapa berani ngomong begitu? Allah yang menggerakkan. Kenapa kemudian Allah yang menggerakkan? Mungkin Allah suka sama kita. Kenapa kemudian Allah pilih kita, suka sama kita? Ya mungkin kita walaupun senang berbuat salah, tapi kita mau bertobat. Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan jumpa kita, kajian kita pada malam hari ini, ba'da maghrib ini, mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan abdan syakura, abdan solihah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dengan niat tadi, Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila yang saya sampaikan kurang berkenan, ada salah, ada khilaf, sengaja tidak sengaja. Saya mohon maaf sekali lagi. Ilahuna ala timamikum, aku lakum syukran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.